Tapi paling tidak kan banyak informasi yang mengatakan apakah Bapak Presiden sebenarnya tahu sih gitu kan. Nah, oke, dengan begini kita bisa kasih tahu bahwa ini loh benar. Jadi dia tahu langsung kan dari pelaku di lapangan. Prosesnya memang kami lihat dari awal itu tidak mudah. Kalau orang tanya apakah ini negosiasi yang berimbang, susah untuk dibilang berimbang. Kalau mau negosiasi berimbang, saya rasa nggak bisa masuk kalau dengan Amerika gitu. Di negara seperti alidaya seperti Amerika juga punya pemimpin seperti Donald Trump. Itu bukan dia pernah sebelumnya jadi presiden, tapi sekarang ini kondisinya itu akan sangat beda. Siapa yang pernah memikirkan akan ada reciprocal tariff coming from the US? Nggak pernah kepikiran seperti itu kan. Jadi ini bukan cuma soal perang Amerika hit Iran, tapi soal tarif ini sesuatu yang di luar kendali kita. Kita nggak tahu bahwa ini ekspektasi sangat penuh ketidakpastian. Halo sahabat Kompas, kembali di Gercep Gerak Cerita Politik bersama saya Nikolaus Sarbowo dan saya Agnes Theodora. Oke Mbak Agnes, kita mau bahas apa hari ini? Hari ini kita udah kedatangan tamu nih, ada Bu Sinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Nah, kita tuh mau ngobrol tentang ini ya, belakangan ini kan gejolak ekonomi banyak dan bertubi-tubi gitu ya. Dan bagaimana sih Indonesia bisa menghadapi itu, dan bagaimana sih dunia usaha itu terdampak juga gitu oleh gejolak ekonomi yang belakangan ini, dan juga gejolak geopolitik ya gitu. Nah, jadi ini udah bersama dengan Bu Sinta. Dan kita udah kedatangan tamu yang tepat lah ya. Udah kedatangan tamu yang sangat tepat sih gitu. Apalagi baru-baru ini nih ya, pengusaha juga beberapa kali juga sudah dipanggil ya Bu ya, bersama dipanggil oleh Presiden. Lalu banyak lah ya sudah meminta masukan dari pengusaha, dan pengusaha juga memberikan masukan ke Presiden gitu. Jadi kita mau tahu aja Bu, mungkin bisa dimulai dari yang pertemuan paling terakhir nih Bu. Kemarin itu kan Presiden mengajak bertemu Wapres-Wapres, lalu juga ketua umum partai, dan juga di situ ada Bu Sinta ya sebagai perwakilan dari dunia usaha bersama dengan Kadin juga gitu. Mungkin boleh cerita Bu, saat itu gimana sih Bu pertemuannya, apa sih yang diomongin oleh Presiden, dan pengusaha sendiri waktu itu menyampaikan apa ke Presiden? Ya, jadi mungkin tepatnya kan undangan ini berupa silaturahmi ya. Jadi memang bagi kami, tentu kami apresiasi undangan Bapak Presiden, tapi terutama juga memberikan briefing dan update. Karena memang menurut pandangan kami yang secara publik itu mungkin tidak banyak yang tahu proses yang sebenarnya terjadi. Kalau kita bicara soal board of peace, kita bicara soal ART, perjanjian dengan Amerika gitu. Jadi Presiden memberikan lebih banyak briefing dengan kondisi situasi geopolitik saat ini, dan pandangan-pandangan beliau yang kami apresiasi. Jadi bahwa kenapa proses ini sangat penting gitu, dan kenapa apa yang telah terjadi gitu. Jadi mungkin menyamakan perbedaan-perbedaan yang informasi yang selama ini mungkin ada yang dapat lebih, ada yang kurang gitu ya. Kami kebetulan untuk pelaku usaha, kami dengan ART kami dilibatkan oleh Kemenko Perekonomian dari semenjak awal. Jadi APindo terlibat dari awal, sehingga kami terus mengikuti gitu apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga Presiden di situ kami melihat sangat mengerti gitu situasinya, karena kami sudah memberikan masukan-masukan juga apa sih sebenarnya kepentingan pelaku usaha dari sisi ART ini. Nah, di sini memang kami menegaskan bahwa memang ART ini terutama adalah untuk membantu industri-industri padat karya yang selama ini ekspornya cukup besar ke Amerika. Jadi ini sebenarnya yang jadi kunci, karena kita sudah tahu selama ini kan industri padat karya ini sangat tertekan. Ya kan, dengan kita lihat banyaknya tutupnya pabrik, pengangguran terutama di industri tekstil garment ya. Nah, kebetulan tekstil garment ini 61% lanjutan itu ke Amerika ekspornya. Jadi kalau total ekspor ke Amerika sih nggak besar, cuma 10% total ekspor Indonesia ke Amerika. China lebih besar 25%. Tapi siapa yang ekspor? Nah, ini yang jadi kunci. Jadi kita fight memang dari awal untuk industri tekstil garment, industri sepatu, furniture gitu loh. Ini yang semua yang padat-padat karya gitu. Sehingga prosesnya memang kami lihat dari awal itu tidak mudah. Kalau orang tanya apakah ini negosiasi yang berimbang, susah untuk dibilang berimbang. Kalau mau negosiasi berimbang, saya rasa nggak bisa masuk kalau dengan Amerika gitu. Tapi yang kita mesti lihat apa yang kepentingan
kepentingan yang buat kita sangat penting gitu. Dan apa nih downside-nya yang kita bisa give in. Terus terang memang waktu ART itu kan kita sudah diminta oleh Amerika untuk menandatangani semenjak waktu ASEAN meeting di Malaysia. Pada waktu itu. Dan pada waktu itu pemerintah tidak mau menandatangani karena kita tidak mau menandatangani konsep yang seperti sama dengan Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia itu sovereignty-nya juga banyak yang nah itu kan kita tidak mau gitu. Jadi sebenarnya pemerintah tuh sudah juga mendelay untuk tidak mau menandatangani sebuah dokumen yang kita tidak bisa terima pada saat itu gitu. Tapi memang dalam proses kelanjutannya banyak sekali hal mungkin yang kita tidak sepenuhnya bisa terima gitu, tapi mungkin ada take and give-nya di sini gitu. Walaupun mungkin give-nya lebih banyak dari take-nya gitu kan. Nah ini makanya menimbulkan banyak sekali kontroversi. Jadi sekali lagi mungkin Presiden memberikan pandangan-pandangan kenapa ya supaya persepsinya terutama untuk para ketua partai politik, untuk para juga tokoh-tokoh mantan presiden, wapres ya, Menlu malah juga untuk supaya mereka semua pandang ini sama nih pandangannya dan mungkin minta pendapat juga ya terutama dengan situasi geopolitik pada saat ini karena jelas bagi pelaku usaha kan ini kami juga terdampak gitu kan. Nah gimana nih apa yang bisa pemerintah lakukan karena pada akhirnya sekarang ini bukan soal siapa melakukan apa tapi secara collective action ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah ini yang saatnya dimana kita harus bersama-sama melihat kepentingan Indonesia. Ini yang mungkin yang jadi kuncinya. Nah, dalam pertemuan kemarin itu, Bu, menurut Ibu sudah tergambarkan dengan jelas nggak sih, Bu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu dalam menghadapi apalagi sekarang ya dengan dampak perang? Yang pasti kami lebih jelas. Itu kami makanya saya bilang keterbukaan adalah tentu saja kami mengapresiasi dan pandangan-pandangan dari banyak pihak juga yang memang pakar di areanya ya seperti kondisi geopolitik sekarang apa yang terjadi Amerika ke Iran apa yang ini membuka wawasan juga baru tapi pada akhirnya kan tidak bisa keluar dari satu pertemuan. Ini kan tentunya banyak sekali upaya yang akan dilakukan pemerintah ya. Kondisi-kondisi dengan naiknya harga energi ini tentu saja banyak kekhawatiran gitu ya karena buat kami dari pelaku usaha terutama para importir, para eksportir ini kan mempengaruhi gitu dari cost structure yang ada ya. Bu, tapi emang aku penasaran sih Bu, di dalam pertemuan itu memang komunikasinya berarti dua arah gitu ya Bu. Artinya memang Presiden juga menyampaikan, lalu dari pengusaha juga diminta masukannya juga ya Bu. Ya, jadi memang seperti diketahui sebelumnya kami juga bertemu ya dengan Presiden memberikan masukan-masukan. Kami sampaikan kepada beliau kondisi yang terjadi di lapangan. Memang selama ini banyak terdengar lebih banyak satu arah, tapi Presiden pertemuan dengan kami sih dua arah ya. Jadi beliau sangat mendengar gitu. Malahan kami bawa waktu itu sektor-sektor real ya. Jadi kondisi di lapangan seperti apa, kondisi ketenagakerjaan seperti apa. Nah, ini semua masukan-masukan ini yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau mendengar ya dan mungkin kita juga memberikan rekomendasi juga untuk solusi-solusinya seperti apa gitu karena pada akhirnya buat pelaku usaha sulit untuk selalu melakukan pemadam kebakaran ya untuk isu nah, jadi gimana nih kita bisa menyelesaikan masalah ini terutama karena situasi sekarang ini dengan adanya geopolitik yang kita harus pikirkan, ini bebannya kan semakin berat. Jadi yang pasti janganlah kondisi yang ada secara domestik yang bisa dikendalikan justru tambah membebani lagi gitu. Karena yang di luar itu kita udah nggak bisa kendalikan. Nah apa yang bisa kita kendalikan ya dari sebaiknya dalam. Harus kita lakukan. Nah kemarin untuk mengendalikan yang dari dalam itu pengusaha-pengusaha ada ngasih masukan apa Bu? Ini kan kemarin kalau nggak salah waktu memang eskalasi konflik perang Iran kan beberapa pengusaha ada yang bilang ya udahlah untuk kayak beberapa perizinan, lalu kayak beberapa pungutan tarif bea di dalam negeri yang bisa kita handle sendiri, kita kontrol sendiri, bisa lah untuk sementara ditangguhkan gitu. Nah, apakah itu sempat disampaikan juga oleh pengusaha, lalu respon Presiden gimana? Jadi gini, kami tentunya tidak bisa karena waktunya juga itu aja kita udah hampir berapa jam ya. Komunikasi dengan Bapak Presiden maupun dengan pemerintah secara menyeluruh itu tidak bisa dilakukan dalam satu pertemuan, udah pasti enggak. Jadi buat kami yang paling penting adalah mekanismenya. Bagaimana kemudian mekanisme lanjut untuk menyampaikan masukan-masukan ini. Dan itulah yang dibuka ya. Jadi bagi kami sekarang kalau kita sekarang di Apindo kita khusus ada di bottlenecking task force. Jadi kita sudah identify isu-isu apa yang menjadi prioritas. Dan kita ada dashboard untuk monitoringnya. Tentunya tidak semua isu bisa
atau harus diangkat ke Bapak Presiden. Semua kan punya ranahnya ya. Jadi kita mesti lihat dari kementerian, KL terkait dan lain-lain. Sampai ada isu-isu mana yang tidak bisa diselesaikan yang kemudian harus diangkat ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi yang paling penting sekarang adalah kita ini mesti menginventarisasi dan mesti melihat bagaimana jalan keluarnya gitu. Nah, kalau kita lihat daripada cost structure untuk ease of doing business Indonesia, ini sudah masalah sebenarnya lama, ini bukan masalah baru gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang dengan kondisi yang terjadi di perang Amerika ke Iran. Ini kan sebenarnya cuma additional daripada cost yang sudah ada. Karena biaya logistik kita memang dari dulu tidak pernah kompetitif kalau dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi cost of doing business kita itu memang tidak kompetitif gitu. Jadi baik itu logistik cost, like energy cost gitu kan, suku bunga pinjaman, itu semua memang kita sudah tidak kompetitif. Nah, itu yang aspek yang selalu kami sampaikan. Harus terjadi perbaikan karena pada akhirnya kita harus bisa berdaya saing dengan negara-negara lain gitu. Termasuk dengan yang tadi disebutkan yang tidak bisa jadi ada yang quantifiable cost, ada yang unquantifiable. Apa itu? Kalau kita bilang kemudahan berusaha yang berhubungan dengan perizinan, berhubungan dengan peraturan gitu. Makanya kenapa sekarang juga dibutuhkan deregulasi, aturan-aturan import dan lain-lain. Bagaimana ini? Karena ini mengganggu tentunya industri dalam negeri gitu. Nah, ini yang hal-hal yang kami sekarang sudah spesifik, jadi udah masuk ke dalam kebijakan yang mana yang perlu diperbaiki gitu kan. Kemudian kalau insentif seperti apa gitu. Ini hal-hal yang saya rasa menjadi penting buat pemerintah paling tidak mendapatkan masukan dari kami. Tapi yang cost-cost yang tadi saya sebutkan itu secara menyeluruh harus jadi perhatian. Karena cost structure ini juga berkaitan dengan banyak hal. Misalnya kalau kita ekspor sekarang ke Amerika, kita bicara soal ART. Kemarin kita man-to-man marking ya dengan Vietnam. Jadi kita cost structure-nya Indonesia seperti apa, cost structure-nya Vietnam seperti apa untuk industri sepatu contohnya. Ekspor kalau kita lihat ART, tadinya kan kita dapat 19, Vietnam dapat 20. 1% tidak cukup. Karena cost structure kita jauh lebih tinggi. Jadi 1% itu tidak memadai gitu. Makanya kita perlu dapat 0. Tapi kalau Vietnam juga dapat 0, ya nggak membantu kita juga, gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu kita perhatikan. Oke. Nah, Bu, sebelum lebih detail lagi ya soal cost structure dan lain sebagainya, sebenarnya penasaran juga sih, Bu, kayak sebenarnya tuh semudah itu nggak ya pengusaha untuk memberikan masukan ke pemerintah gitu? Apakah aksesnya itu terbuka? Lalu apakah pemerintah, presiden ya terutama ya gitu, bisa terbuka gitu untuk mendengarkan masukan-masukan dari pengusaha secara rutin gitu? Menurut kami yang paling penting adalah konsistensi. Ya, jadi kalau pasti pada saat pertemuan itu sangat terbuka, sangat baik. Setelah pertemuan itu sangat baik. Nah, apakah ini bisa konsisten terus seperti ini mekanismenya? Makanya kami katakan yang paling penting mekanisme. Tadi hotline tadi gitu. Apakah itu bisa ada gitu? Karena kita juga nggak mau mengganggu pimpinan tertinggi kita untuk hal-hal kecil, gitu. Ini kalau udah benar-benar tidak terkontrol ya, seperti contohnya kemarin masalah bahan baku, raw material misalnya masalah gula, masalah garam atau apa gitu. Yang raw material bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi, itu kan masalah-masalah yang sudah mau lebaran. Kalau mereka produsen nggak bisa produksi kan jadi masalah gitu. Jadi kita juga harus pilih-pilih karena kita nggak mungkin semua isu langsung diangkat ke Bapak Presiden. Nah, mekanisme model ini yang kita harus cari gitu. Yang paling efektif seperti apa? Tapi konsistensi itu saya rasa yang paling penting. Dan sebenarnya kan bisa lewat Menko itu juga ya. Mungkin juga ada konsisten jadi makanya kan tidak bisa semua harus diangkat ke Bapak Presiden. Kalau di sini nggak bisa jalan, kemudian baru kita angkat sampai ke atas. Tapi paling tidak kan banyak informasi yang mengatakan apakah Bapak Presiden sebenarnya tahu sih gitu kan. Nah, dengan begini kita bisa kasih tahu bahwa ini loh benar. Jadi dia tahu langsung kan dari pelaku di lapangan gitu. Jadi menurut kami mekanisme komunikasi seperti ini sangat baik. Karena beliau juga mendengar langsung. Tidak hanya dari bawahannya tapi juga dari kita pelaku yang ada di lapangan. Bu, aku penasaran, Bu. Benar nggak sih, Bu? Karena yang tersebar di luar itu adalah Presiden itu tidak ingin sampai ada PHK massal atau PHK yang terkait dengan karena kebijakan-kebijakan yang di luar atau mungkin situasi perang itu lalu berdampak ke pelaku usaha dan berdampak lagi pada PHK tadi. Itu juga
keresahan yang disampaikan Presiden, betul nggak, Bu? Ya pasti dong. Sekarang pada pimpinan tertinggi negara mana mau pengangguran itu tinggi. Pengangguran itu sekarang 67% adalah Gen Z. Pengangguran muda. Itu angka yang sangat penting untuk Bapak Presiden ketahui. Tentunya beliau tidak mau ada pengangguran apapun gitu kan. Makanya penciptaan lapangan pekerjaan itu menjadi sangat kunci. Dan kami katakan sekarang isunya adalah di informal sector. Karena semua ini karena tidak cukup penciptaan di formal sector, mereka semua jadi informal. Jadi lebih dari 60% sudah informal. Nah, ini menjadi masalah yang penting kan. Nah, Presiden juga menyampaikan bahwa itulah makanya kenapa beliau memberikan banyak sekali bantuan, subsidi, gitu kan. Ini kan semua untuk membantu masyarakat, gitu loh. Sehingga nantinya beban juga pelaku, misalnya dari segi beban cost, labor cost yang ini juga bisa diimbangi gitu. Karena sudah banyak juga bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, menarik sih ngomongin soal PHK ya, kemungkinan PHK dan lain sebagainya. Dan Ibu tadi kan juga sudah menyebut soal cost structure ya, Bu ya. Dan dengan adanya bertubi-tubi tekanan saat ini, termasuk efek dari perang dan lain sebagainya, itu kan pasti meningkatkan biaya produksi di dunia usaha kan, Bu, gitu. Nah, dari dunia usaha sendiri nih, Bu, melihatnya akan seburuk apa outcome dari dampak perang ini, dan apakah bisa sampai pada ada terjadi lagi pemutusan hubungan kerja kalau misalnya harga minyak terus naik, kalau misalnya nilai tukar rupiah kita semakin lemah dan lain sebagainya gitu. Itu hal kita bicara skenario-skenario yang ada di para pengusaha sekarang seperti apa? Saya rasa kamu tahu jawabannya, karena ini tergantung berapa lama perangnya. Ya kan? Kalau perang itu berkepanjangan, tentunya akan berdampak juga kepada pekerjaan ini. Makanya pada saat yang sama, kita mencoba melihat apa kemudian yang bisa menjadi upside. Ya, misalnya kalau ART itu bisa terjadi, apakah kita bisa meningkatkan ekspor kita ke Amerika? Ya, jadi kita selain melihat ini juga downside, ini upside-nya apa? Apakah dengan adanya EUCPA yang sudah ditandatangani, yang sekarang sedang dalam proses ratifikasi, itu nanti juga bisa meningkatkan ekspor kita ke Amerika. Gitu. Tapi kan ini semua butuh waktu. Sementara ini kejadian sekarang, yang dalam waktu hari ke hari ini kan. Nah, jadi kembali lagi jawabannya lebih banyak tergantung berapa lama proses perang ini akan terjadi. Gitu. Dan apa nih? Apakah yang tadi disebutkan akan terus melemahkan rupiah? Apakah kemudian fiskal ini menjadi sangat apakah kemudian juga tadi dengan BBM ini akhirnya juga pemerintah harus menaikkan ya? Tentunya itu nanti akan sangat berdampak. Tentunya Indonesia punya Presiden mengatakan ada swasembada pangan. Itu betul gitu. Tapi seperti pupuk, urea itu kan juga harganya naik. Gitu. Jadi itu ada kaitannya juga dengan harga, ya kan? Nah, banyak sekali faktornya di sini gitu. Jadi sekali lagi ini tergantung berapa lama dan apakah ini berkepanjangan perang ini. Tentunya tidak baik untuk semua pihak. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua negara. Tapi sambil menunggu kondisi eksternal, kondisi geopolitiknya sendiri membaik gitu, Bu. Kalau dari kita kembali ke pertemuan tadi dengan Presiden, apakah Ibu merasa plannya pemerintah, rencananya pemerintah ini sudah cukup oke gitu, Bu, untuk yang dari dalam sendiri ya, secara domestik untuk menghadapi tekanan-tekanan dari luar itu gitu? Ya, saya rasa pemerintah jelas punya perencanaan gitu kan, tapi itu kan lebih berkaitan dengan situasi geopolitiknya. Kalau kami kan melihat dari pelakunya, ya, jadi dari sisi ekonominya, kalau kami melihat itu yang immediate aja. Makanya saya address yang hal-hal yang segera bisa diatasi pemerintah. Di bottlenecking itu kuncinya. Yang izin-izin yang udah pasti nggak perlu dirumit-rumitkan, ayo kita keluarkan. Regulasi yang udah pasti bisa dalam kendali pemerintah untuk segera diperbaiki, lakukan gitu. Jadi buat kami langsung ke realnya itu seperti apa. Memang ini pemerintah harus melihat kondisi secara globalnya ya. Jadi maksudnya gimana nih dampak dari segi keamanan juga, ya kan, dari segi stabilitas politiknya bagaimana gitu. Tapi kita nih di real sektor di lapangan, di mana kondisi ekonomi ini sangat berperan, ini perlu policy kebijakan yang bisa driving the economy gitu. Nah, ini yang saya rasa menjadi kunci kita ngomong soal daya beli, purchasing power. Ini semua hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kan. Gitu. Nah, apakah sudah puas, Bu, dengan jawaban pemerintah untuk hal-hal tadi, untuk ini tidak bisa dibuat dalam satu pertemuan jawaban, tidak begitu.
gitu. Kita ada rencana memang Bu. Apa? Ya, jadi kita mau melihat nanti lebih ke hasilnya kan. Jadi nanti apakah usulan yang kami sampaikan, kemudian apa nih yang sudah dilakukan bisa dilakukan pemerintah gitu. Jadi kita nggak bisa konklusi dalam satu pertemuan kita semua puas, nggak mungkin begitu gitu. Jadi ini adalah satu proses yang harus berjalan dan kita akan terus memonitor gitu loh. Jadi kalau ini belum, kenapa? Jadi kita akan sangat detail. Pak, ini belum sampai nih ke kementerian, belum keluar. Ini seperti apa? Bagaimana? Gitu. Bu, ini kan kalau di pertemuan kemarin kan juga ada mantan presiden yang lain juga ya Bu. Dan mungkin juga ya saya nggak tahu apakah berbagi juga, dan zaman pas SBY kan juga gejolak ekonominya juga kita tahu juga cukup berat juga, dan ya Pak Jokowi lalu ada Pak Prabowo. Ibu melihat dari sisi pengusaha memang lebih berat situasinya sekarang, atau sebenarnya ini siklus yang sudah biasa kami alami sebagai pengusaha gitu Bu? Kalau saya melihat ya ini kan cuma dari satu pertemuan ya. Kalau saya rasa ini tentunya pertemuan yang baik dengan memberikan konteks tadi ya soal informasi, diseminasi informasi supaya diketahui semua pihak dan minta masukan dari pihak-pihak ini. Nah, tentunya kalau dilihat situasi saat ini sesuatu yang sangat polycrisis lah ya. Siapa sih yang ini multiple, ini bukan hanya satu crisis gitu kan. Kalau soal COVID kemarin ya mungkin satu isu, ini kan enggak gitu. Jadi saya rasa ini sudah polycrisis yang harus menjadi perhatian. Sehingga kalau kami melihat mungkin apakah pernah ada situasi seperti ini, bukan yang nggak pernah ada ya, tapi kita melihat konteksnya saat ini situasi yang tidak mudah. Tidak mudah bahwa di negara seperti alidaya seperti Amerika juga punya pemimpin seperti Donald Trump. Itu bukan dia pernah sebelumnya jadi presiden, tapi sekarang ini kondisinya itu akan sangat beda. Siapa yang pernah memikirkan akan ada reciprocal tariff coming from the US? Nggak pernah kepikiran seperti itu kan. Jadi ini bukan cuma soal perang Amerika hit Iran, tapi soal tarif ini sesuatu yang di luar kendali kita nggak tahu bahwa ini ekspektasi sangat penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu bahwa itu akan terjadi. Gitu. Jadi menurut saya polycrisis ini sesuatu yang bersamaan semua terjadi gitu. Jadi ini yang Indonesia ya harus antisipasi. Dan emang agak pusing juga ya Bu. Agak pusing memang. Bukan hanya agak sih, kayaknya sangat pusing sih ini. Benar-benar. Tapi dibandingkan krisis-krisis sebelumnya, Ibu melihat sebenarnya ketahanan eksternal kita dari sisi fiskal, moneter, lain sebagainya itu kita sekarang better or worse ya Bu ya dibandingkan krisis-krisis sebelumnya? Ya, tadi kan saya sudah share beberapa data-data ya di dalam pertemuan. Tapi basically yang kita mesti melihat sekarang adalah yang terutama yang berkaitan dengan fiskal tadi gitu kan. Jadi kalau kita perbandingkan defisit kita ini kan sekarang udah semua udah sangat Nah, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran gitu. Apakah kita overspending, dalam satu sisi kami juga mengerti dari Bapak Presiden bahwa kita perlu misalnya alutsista gitu ya. Kan dilihat spendingnya kok besar banget, tapi ini dibutuhkan Indonesia juga gitu. Jadi sekarang is a matter of priority kan gitu. Yang mana nih yang benar-benar, karena pada akhirnya kita nggak bisa spending semua gitu. Jadi ini kemudian apakah harus ada adjustment dari sisi ini. Saya rasa ini mungkin yang harus jadi kunci untuk diperhatikan pemerintah gitu. Apakah nantinya perlu ada adjustment karena kita mesti melihat faktor-faktornya kan dari segi investasi. Dengan kondisi seperti ini, investasi juga tidak mungkin business as usual, ya kan? Ini aja dengan situasi ini udah mulai banyak yang pada khawatir. Tidak hanya Indonesia loh, kita ngomongin semua negara gitu kan. Jadi apakah ekspektasi dari segi target investasi yang kita harapkan bisa terus terjadi? Ini juga harus jadi perhatian kita. Sama juga dengan yang kita sebutkan ekspor gitu. Dengan kondisi seperti ini, apakah ekspor ini bisa terus berkelanjutan, berjalan sesuai yang kita inginkan gitu. Dan bagaimana fantasi perdagangannya tuh bagaimana, kita udah melihat perubahan ya. Ini tidak hanya ekspor tapi juga supply bahan baku dan lain-lain. Ini semua perubahannya luar biasa gitu. Nah, ini di sini dengan adanya tekanan antara US dan China dan lain-lain, ini semua faktornya banyak gitu. Jadi Indonesia mungkin perlu memprioritaskan di sini. Mungkin ini yang harus jadi
menjadi perhatian. Mungkin tidak hanya growth, oke, kita mau mencapai growth yang tinggi, tapi bagaimana kita bisa manage fiskal yang sangat penting pada saat ini untuk kita bisa bertahan gitu. Jadi kesiapan kita itu saya rasa juga dilihat dari apa yang sekarang dimiliki Indonesia. Makanya kami sangat sepakat dengan Bapak Presiden, swasembada pangan, swasembada energi ini menjadi sangat kunci gitu. Karena kita memang tidak bisa ketergantungan kepada luar gitu. Tapi saya juga mau pesan dari segi industrialisasi. Karena pada akhirnya kita juga mesti menyadari bahwa bahan baku kita ini semua tuh 70% masih impor. Berarti kita industri hulu kita ini juga mesti dikembangkan, bukan cuma industri hilir gitu. Jadi selain kita tidak mau ketergantungan dari segi pagan dan energi, kita juga mesti memperhatikan industri kita. Strukturnya ya, dari hulu ke hilir. Menarik. Sama ini sih Bu, ini mumpung Ibu juga ngomongin soal fiskal. Ini kan rame lagi nih Bu ya soal wacana defisit mau diperlebar lagi gitu di atas 3% karena sekarang tekanannya semakin berat gitu. Nah, kalau dari dunia usaha, dari pasar, kira-kira apakah kalau misalnya hal itu terjadi, bagaimanalah impact-nya gitu Bu terhadap trust dari dunia usaha dan dari pasar? Tentunya kekhawatirannya sangat besar ya. Kami jelas ya ini kan ranahnya APBN semua ada di pemerintah. Tapi tentunya kekhawatiran dari pelaku ya pastinya lah kita juga memperhatikan hal itu gitu. Jadi menurut kami sih pemerintah mestinya prudent ya. Mereka tahu dari sisi apalagi Pak Purbaya ini kan sudah pengalaman gitu loh. Nggak mungkin lah dia juga mau asal ini gitu. Jadi pastinya akan dicoba untuk bagaimana pengontrolan yang lebih ketat gitu. Tapi yes, ini sesuatu yang kami mungkin ya kalau di real sector pasti ngelihatnya kan lebih unsur-unsur yang berkaitan langsung gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kalau pelaku usaha secara general nggak terlalu memikirkan yang wah kunci itu kok bisa defisit segini segala gitu kan. Tapi apakah kemudian ada pengaruh ke demand gitu misalnya gitu kan. Apakah kemudian nanti ada pengaruh kepada purchasing power gitu. Kayak gitu kan. Karena itu kan ada ininya kepada ke gitu. Jadi mungkin itu yang akan lebih common gitu menjadi. Kalau pemerintah kemudian bisa menunjukkan enggak kok anggaran ke daerah dan lainnya itu tetap tidak mengganggu dari segi konsumsi dan ya mungkin itu sesuatu yang kemudian lihat pelaku melihatnya tapi ini bisa kok diembangin gitu ya. Jadi ini mungkin yang mesti dilihat daya pikir daripada pelaku itu sampai mana. Tidak semua pelaku itu adalah pengusaha besar yang mengerti event. Kebanyakan pelaku usaha kita kan UMKM. 97% UMKM. Apakah mereka memikirkan gitu loh. Oh defisitnya Indonesia seperti apa bagaimana mungkin nggak ke situ gitu. Tapi pada akhirnya pengaruh nggak nih kepada ketika sudah berdampak itulah baru nanti Nah, kalau aku sih lebih penasarannya ya Bu, kan akhir-akhir ini kita tahu ada Danantara, BUMN. Nah dan ini aku lebih ingin bertanya-tanya karena beberapa sektor kan melalui BUMN dan Danantara itu ya. Dan menggantikan ininya pelaku usaha. Dan antara mulai aktif gitu ya Bu ya. Negara mulai aktif lah muncul sebagai pemain ekonomi utama gitu di sektor-sektor yang selama ini biasanya dipegang oleh swasta gitu. Kita udah lihat beberapa contohnya gitu. Nah, pengen tahu aja sih Bu kalau dari pengusaha melihat tren tersebut tuh seperti apa sih kira-kira Bu gitu. Ini kan berarti kan ada relasi baru ya antara dunia usaha dengan pemerintah, dengan negara dan aktor-aktornya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Bagaimana pandangan dari dunia usaha? Gitu? Jadi pertama-tama kami melihat Danantara itu kan sebenarnya lebih sebagai katalis ya. Jadi seharusnya sebagai a big sovereign wealth fund itu mestinya justru membantu crowding in private investment, not crowding out gitu. Jadi ini kuncinya ya. Nah sekarang tinggal mungkin dengan situasi yang ada sekarang di mana Danantara harus segera juga menunjukkan hasilnya. Danantara kan nggak bisa diem aja gitu ya. Mereka mencari yang paling cepat. Nah itu yang kemudian menjadi apakah kemudian public investment ini menggantikan private investment pada sektor yang sebenarnya sudah memiliki kapasitas pembiayaan swasta yang memadai. Jadi ini yang mungkin substitution effect-nya sampai di mana nih? Ini yang harus jadi perhatian. Yang kedua adalah
dominasi pembiayaan negara di pasar keuangan. Jadi meningkatkan kompetisi likuiditas sehingga cost of capital bagi sektor swasta itu menjadi lebih tinggi. Ini juga mungkin harus jadi perhatian karena pada akhirnya kalau cost buat kita menjadi lebih tinggi itu kita juga nggak akan. Nah ini kan mesti yang dilihat sebenarnya yang tidak bisa dimasuki swasta itu apa yang bisa kemudian bantu lewat dana antara atau katalis di mana bersamaan kita masuk, ya kan? Dan akses investasi yang ketiga itu tidak terbuka secara kompetitif. Jadi proyek strategis tidak berfungsi sebagai co-investment platform bagi swasta. Nah kalau itu jelas, ya kan? Kalau itu terjadi, ini akan merugikan swasta. Berarti ini cuman dari segi dana antara. Dan mungkin yang terakhir adalah peran negara meluas sehingga ke sektor komersial yang sudah mature. Ini yang tadi dikatakan, ya kan? Ini yang mengkhawatirkan gitu. Apakah tadi yang katanya BUMN tekstil? Buat apa masuk ke tekstil? Udah ada. Tangan aja mau udah digunakan ngapain gitu kan? Nah, tapi kami cek ke Pak Menteri nggak ada tuh sebenarnya niatan untuk mau ada BUMN tekstil. Nah, tapi memang yang pasti kan mereka mau menciptakan lapangan pekerjaan gitu loh. Kalau misalnya swasta tidak cukup bisa ini kan di sektor ini, apakah kemudian pemerintah harus berperan? Nah ini perlu, saya rasa yang paling penting adalah gimana model kerjasama antara swasta dan danantara untuk bisa menghasilkan supaya tidak crowding out tapi lebih crowding in. Itu kuncinya di situ sih. Tapi berarti cukup khawatir juga ya Bu ya, bisa dikatakan begitu kalau misalnya melihat. Kalau kekhawatiran pasti ada karena dari awal pada waktu kampanye Bapak Presiden sudah menjanjikan bahwa justru dia akan menguruskan yang namanya BUMN ini, ya kan? Dan ini saya rasa sedang dilakukan juga memang restrukturisasi gitu. Jadi kan akan di-cut katanya menjadi 100 BUMN kan. Sekarang ada ribuan gitu. Nah, tapi prosesnya ini kan makan waktu ya. Jadi kita nggak tahu dalam proses ini seperti apa gitu loh. Tapi waktu itu kami sudah dijanjikan Presiden bahwa memang tujuannya adalah memang untuk supaya lebih sektor swasta yang bisa lebih maju ya. Tapi ini juga sih Bu, kita juga penasaran tentang apa ya di tengah gejolak ekonomi saat ini, geopolitik, politik juga di dalam negeri gitu. Sebenarnya kalau dari dunia usaha, tingkat kepercayaan dalam melihat pemerintah saat ini seperti apa sih Bu? Apakah masih bisa menavigasi kondisi ekonomi saat ini atau seperti apa? Saya rasa gini, kita tidak mau lagi percaya atau tidak percaya. This is not a matter of percaya atau tidak percaya. Adalah lebih konsep apa yang harus kita lakukan gitu. Karena kalau kita tidak percaya terus apa? Kita mau give up. Makanya kita selalu mendukung yang namanya Indonesia Incorporated. Itu bukan soal kolaborasi. Indonesia Incorporated itu juga soal ownership. Siapa pemilik Indonesia? Pemilik Indonesia adalah kita semua, termasuk pengusaha, tidak hanya pemerintah, termasuk masyarakat. Gitu. Jadi berarti sebagai owner daripada Indonesia, kita tidak mau Indonesia jatuh juga. Jadi yang sekarang kita tidak perlu merasa kita percaya atau tidak percaya, tapi lebih apa sih yang kita bisa lakukan bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu konkretnya seperti itu. Itu karena kita nggak mungkin give up juga kan. Apakah kita mau kemudian meninggalkan Indonesia, kita mau pindah ke negara lain, mau bekerja tempat lain gitu loh. Itu pertanyaannya. Seberapa ini ownership Anda terhadap Indonesia. Dari situ kita bisa melihat seberapa jauh kita mau bahwa ini bisa ada perbaikan-perbaikan, reformasi yang terus bisa dilanjutkan untuk supaya untuk Indonesia ini ya yang kita miliki ini sama-sama. Yang namanya mau Indonesia maju ya itu punya kita sama-sama. Dan nggak bisa bergerak sendiri ya Bu? Nggak mungkin. Saya rasa bergerak sendiri itu udah pasti enggak. Tapi kadang-kadang sense of ownership-nya itu yang kita lupa. Bahwa kita mesti lihat bahwa kalau kita ini merasa Indonesia milik kita, that means ya itu tidak ada kata menyerah kan. Itu yang mungkin banyak yang katanya mau kabur ke luar negeri, anak-anak muda, ya kan kita baru mengadakan dialog lintas generasi juga menyatakan udah banyak yang gitu. Mungkin anak-anak muda punya merasa udahlah terlalu melatihkan gitu kan, udah kita pindah dulu sementara ke luar negeri. Imagine kalau semua anak muda berpikir demikian, kabur aja ke luar negeri, bagaimana yang terjadi dengan Indonesia gitu. Mungkin ini yang jadi mungkin harus jadi perhatian kita semua, karena suara anak muda adalah suara masa depan Indonesia. Dan mereka adalah pemilik
pemilik masa depan Indonesia. Kalau mereka kabur terus mau gimana kan? Bener, gitu. bener, Nah, ini yang saya rasa menjadi kunci. Jadi harapan kami adalah semoga ini kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama, bahwa suara-suara ini didengar supaya kita tidak begitu saja menyerah gitu terhadap apa yang kondisi yang terjadi gitu, baik itu geopolitik yang masuk ke geoekonomik maupun kondisi domestik kita sendiri di Indonesia. Kuncinya tadi berarti ya Bu, salah satunya konsistensi supaya tetap bisa terus menyampaikan masukan-masukan ke pemerintah dan didengarkan juga begitu ya Bu ya. Dan ada solusi. Dan ada solusinya. Dan ada solusi bersama. Yang pasti implementasi. Oh ya pasti. Itu kuncinya di Itu kunci implementasi. Berarti konsistensi, solusi, implementasi. Oke, kita tunggu lah ya berarti. Oke, terima kasih Ibu Sinta gitu. Terima kasih banyak Bu Sinta untuk waktunya. Oke, sahabat Kompas, demikian ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Silahkan simak terus perkembangan situasi ekonomi dan juga geopolitik saat ini di Harian Kompas dan juga Kompas ID. Sampai jumpa.